يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا لطيف لم يزل ارتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ارتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ارتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارتب بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا جزا الله سيدنا محمدا أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا جزا الله سيدنا محمدا أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا جزا الله سيدنا محمدا أن ما هو أهله في كل لحظة أبدا أدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا علي اصنع المعروف ولو مع السفلة. قال علي وما السفلة يا رسول الله؟ قال الذي إذا وعظ لم يتعظ وإذا زجر لم ينزجر ولا يبالي بما قال وما قيل له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, sampai situ kan ya. Ya. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini, yang mana alhamdulillah dalam keadaan sehat afiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga selalu diberikan petunjuk untuk hadir di tempat-tempat yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunannya, dan semoga kita semua mendapatkan bagian rahmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Rasulullah menyatakan, ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'rufa. Apa kata Rasulullah? Berbuat baiklah, walau sekalipun ma'as safalah, sekalipun terhadap orang yang namanya bukan nama ya, ini adalah sifat safalah yang disebut oleh Rasulullah safalah. Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya, wa ma safalatu ya Rasulullah? Apa kata Sayyidina Ali? Apakah as-safalah itu ya Rasulullah? Orang yang dimaksud kategori as-safalah ini seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala alladhi idza wu'idha lam yatta'id. Yang mana orang safalah itu yaitu orang yang jika dinasihati maka tidak mau menerima nasihat tersebut. Kemudian wa idza zudiya lam yanzadir, dan apabila dicegah jangan menggauli itu maksudnya. Itu kada baik. Maka inya kada mau maksudnya tetap menggauli, kada dianggapnya. Wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Dia tidak peduli, wala yubali, tidak peduli dengan apa saja yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Jadi sedikit kita bahas ya, makna as-safalah. Makna as-safalah di situ, kalau arti kata dalam as-safalah dalam lughatul Arabiyah, artinya adalah orang yang rendah. Orang yang rendah. Kata Nabi, wahai Ali, berbuat baiklah engkau sekalipun terhadap orang yang rendah. Tapi rendah di sini adalah bukan dimaknai dikarenakan kekayaan. Kadang-kadang orang miskin kita sebut rendah, kan begitu. Kemudian orang yang bodoh kita sebut rendah. Ah, ini orang rendah, orang nggak dianggap, bahasanya begitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud as-safalah adalah orang yang rusak akhlaknya. Orang yang rusak akhlaknya, dia tidak menerima nasihat sebagaimana Nabi katakan tadi, tidak terpengaruh dengan teguran, tidak peduli dosa ucapan dan perbuatan. Ini orang as-safalah. Orang as-safalah. Nah, di dalam hadis ini, di dalam satu hadis ini banyak sekali ilmu yang kita dapat. Di antaranya di awal kalimat Nabi mengatakan isna'il ma'ruf, berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah. Maka bukan berarti anggapan kalau dia baik lawan aku maka aku pun baik sama dia. Kalau dia sopan dengan aku maka aku pun sopan dengan dia. Tapi di saat orang tidak baik dengan dia, maka aku pun tidak baik dengan dia. Ini menandakan akhlak tukar menukar, ya. Dan ini akhlak bukan akhlaknya Islam. Ya, akhlaknya Islam itu yaitu adalah idfa' billati hiya ahsan. Dikatakan dalam Al-Quran seperti itu. Tolaklah keburukan, tolaklah yang tidak baik itu dengan yang lebih baik. Ini ajaran dalam Islam seperti itu. Ya, artinya di awal kalimat saja Nabi mengatakan isna'ul ma'ruf, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Nah, artinya perbuatan baik tadi, nah,
kalau kita mau bicara ya, bagaimana Nabi itu sudah memberikan contoh perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun diganggu, didolimi, dicaci maki, dihina, dikata-katain, tidak pernah dibalas sama Nabi. Ya? Tidak pernah dibalas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan balasan Nabi didoain. Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Karena apa? Kadang-kadang orang yang berbuat buruk itu karena dia tidak tahu. Karena tidak tahu. Kemudian orang yang buruk akhlaknya, as-safalah tadi, walau ma'as-safalah kata Nabi tadi, orang yang buruk akhlaknya, maka tidak boleh keburukan itu turun kepada kita. Kita baik, ya, kita menganggap akhlak kita ini baik. Di saat kita melihat keburukan orang, kemudian kita malah mengikuti keburukan itu. Dengan apa? Tatkala sisian di jalan, mukanya merengut, keras kayak ulin, dibalas sama kayak bengkirai, sama-sama keras. Ini sama namanya. Bukan seperti itu, ya. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, tidak mengatakan bahwasanya tinggalkan mereka, tidak. Tetapi Rasulullah mengajarkan tetap berbuat baik kepada mereka. Walau ma'asafalati kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, tanda kutipnya ada. Tetap berbuat baik kepada mereka yang akhlaknya rusak tadi, yang buruk tadi, tanpa mengikuti keburukan mereka. Ya, tanpa mengikuti keburukan mereka. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Laisal mu'min bil-ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Mukmin bukanlah seseorang yang mencela. Ya, mukmin bukanlah seseorang yang mencela. Melihat orang ada baik, itu akhlaknya ada baik, jelek dan lain sebagainya, udah nggak usah dicela. Ya. Walal la'an, dan tidak, mukmin itu bukan seorang pelaknat. Wah, itu kelakuan gitu, masuk neraka itu pasti sudah. Nah, ini melaknat, ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Walal fahish, berkata keji, melakukan perbuatan keji, nggak boleh, itu nggak mukmin. Walal badi, dan juga berkata-kata kotor. Nah, ini di antara ilmu yang disampaikan melalui hadis ini. Kemudian kita berbuat baik kepada orang yang buruk akhlaknya, bukan berarti kita membenarkan keburukannya. Nah, dan ini penting nih. Ini sering kadang-kala disalahpahami dengan landasan tidak enak. Apalagi kawan, bestie, kelakuannya tidak baik. Aku kada nyaman, aku tidak enak hati karena dia bestiku. Ya sudah, ngikut aja dah apa kata dia. Perbuatannya buruk. Walaupun Nabi memerintahkan perbuatan buruk itu balas dengan kebaikan, tapi bukan berarti kita mengikuti perbuatannya. Nah, ini tidak dibenarkan. Berbuat baik kepada kelompok as-safalah tadi yang disebut oleh Nabi bukan berarti membiarkan kemaksiatan mereka, diam terhadap kebatilan mereka, atau ikut-ikutan rusak. Sudah halang tanggung, terlanjur basah mandi sekalian bahasanya. Ini ngawur, nggak akan pernah bisa sama. Dikatakan wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, tidak akan pernah sama antara kebaikan dan keburukan, dan tidak akan pernah bisa digabungkan antara baik dengan buruk. Nah, itu jelas sudah. Ya, kita kepengen berbuat baik, kita kepengen bestie kita baik, maka di saat dia berbuat salah, bukan berarti kita benarkan, tapi tunjukkan yang salah itu dengan perkara yang baik. Bahwasanya dia salah. Ya. Seandainya ia berbuat buruk, maka jangan dibalas keburukan itu dengan keburukan. Ya. Dia berbuat buruk, kita balas dengan keburukan. Ya, bahasa Jawanya bodoh aja namanya, sama saja, kan begitu. Tapi tetap menasehati sesuai kemampuan.
menjaga adab dan kehormatan diri. Itu yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita dan juga oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan innama yu'rafu fadlul fadili bitarkihi mujazat as-safiyah. Keutamaan orang yang mulia, orang yang punya kelebihan akan terlihat ketika ia tidak membalas terhadap perbuatan orang yang bodoh. Maksudnya di sini adalah perbuatan orang yang akhlaknya rusak. Jadi ada orang yang akhlaknya rusak berbuat keburukan, maka orang mulia itu nggak perlu ngebalas, nggak perlu ngadenin. Zaman sekarang ramai nih, apalagi di media sosial, bersinggung-singgungan sedikit, habis. Maka apalagi zaman sekarang orang kebanyakan pandai berkomentar. Sekali dibuka statusnya, komentarnya sampai ribuan. Komentarnya satu pun nggak ada yang mengarahkan pada kebaikan. Semua rata-rata komentarnya fitnah, benci, caci maki dan lain sebagainya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, kata beliau, yukhatibni as-safiyahu bikulli qabh. Orang yang bodoh mencaciku, mencelaku, menghinaku dengan kata-kata buruk. Fa'aqlahu an akuna lahu mujibah. Dan aku, kata beliau, membenci kepada diriku jikalau aku sampai membalasnya. Orang bodoh, kata orang yang maksudnya di sini orang yang akhlaknya rusak tadi, mencaci maki terhadap Imam Syafi'i. Dikatain macam-macam ini dengan sebagainya, hasil segala macam omongan itu fitnah. Maka kata Imam Syafi'i, aku paling benci seandainya aku mendengar omongan itu kemudian aku membalasnya, maka perbuatan yang aku lakukan membalas itu adalah sesuatu yang aku benci. Artinya bagaimana Imam Syafi'i? Udah dengerin aja, nggak usah dengerin. Jangan kan sekelas kita nih, sekelas kita sekarang di zaman sekarang, fitnah itu jangankan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala difitnah. Buktinya apa? Buktinya Allah Ta'ala difitnah apa? Ada anaknya Tuhan. Itu fitnah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, terhadap para sahabat, fitnah terjadi kepada mereka orang-orang yang mulia. Kita siapa? Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang paling bodoh yaitu orang yang merusak akhiratnya demi memuaskan orang yang tidak peduli kepadanya. Itulah yang berkomentar di media sosial. Kita caci maki orang, ngikutin hawa nafsu. Yang dikomen nih, kagak orangnya. Kada peduli lawan kita, tapi kita merusak urusan akhirat kita dengan apa? Menanamkan sifat kebencian. Benci lawan orang, tidak suka dengan perbuatan orang tadi, sehingga dibalas perbuatan yang buruk tadi dengan keburukan. Maka ini bukan ajaran di dalam akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bagaimana seandainya terhadap orang as-safalah tadi dia berbuat kerusakan, kita sudah tunjukkan, nasihati perbuatan yang baik dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, tapi masih saja, maka Allah perintahkan bahwasanya untuk apa? Untuk meninggalkan mereka. Kenapa? Bahaya kalau kita juga terikut, dan bahaya kalau kita juga terkena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan berarti langsung ditinggal, dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tapi nasihat ini nggak mempan. Ya sudah, qaulu salama, diucapkan
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila orang-orang yang akhlaknya rusak tadi menyapa mereka, memanggil mereka, ingin kumpul kepada mereka, maka qalu salam, ucapkan selamat tinggal. Ya, ucapkan selamat tinggal. Tapi selamat tinggal bahasanya itu bukan berarti putus ya. Bukan berarti ketemu nggak tegur sapa, ketemu tetap tegur sapa. Tapi untuk kumpul mengikuti akhlaknya yang merusak, perbuatan-perbuatan maksiatnya dia, itu tidak lagi. Ya. Di ayat yang lain juga disebutkan wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh, yang akhlaknya rusak, yang ada kawak menjaga perbuatannya, lisannya selalu fitnah, caci maki dan lain sebagainya, tinggalkan. Itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi contoh ya, kita contoh. Allah mencontohkan hal-hal seperti ini sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Allah ceritakan dalam Al-Quran ya. Fir'aun itu kurang apa lagi safalahnya, akhlaknya Fir'aun itu kurang apa lagi ya? Di zaman Rasulullah Fir'aunnya Abu Jahal ya? Di zaman Nabi Musa Fir'aunnya ya Fir'aun ya? Dia kufur kepada Allah, zalim kepada rakyat dan kepada manusia, kemudian keras kepala, dinasehati oleh Nabi Allah Musa pun kada mempan, safalah tiga tinggi ya? Safalahnya tiga tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa bukan langsung meninggalkan, nasihati, bahkan menasihatinya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan kalimat Allah perintahkan faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, katakan, bertutur katalah kepada Fir'aun, nasihati Fir'aun dengan apa? Qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang lembut. Tapi di saat perkataan lembut tersebut sudah ada mempan, sudah tidak dianggap, ya karena itu tadi ya, safalahnya tingkat dewa sudah Fir'aun itu. Sehingga apa? Maka Fir'aun kabur membawa kaumnya ya, kaumnya ditinggalkan sudah. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dinasihati. Nah. Kemudian juga contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini cerita ini di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih, bagaimana dulu diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik di saat beliau Sayyidina Anas bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid. Jadi kata Sayyidina Anas, di saat kami bersama para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, maka tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi ini orang apa bahasa kita? Orang pegunungan, orang Badui, orang Gibal. Ya, kalau di Arab itu kota pedalaman. Nah, ini disebut A'rabi. Ya. Ja'a A'rabiyun, datanglah seseorang A'rabi, orang Badui tadi. Kemudian faqama, dia berdiri, dia pun sampai dalam keadaan kencing di masjid. Nah, ini terjadi kencing di masjid. Kira-kira kalau kita di zaman sekarang ada yang kencing di masjid gimana? Hah? Kalau laki-laki yang kencing, orang tua ulun yakin amun orang tua kopiahnya bisa ada cocok lagi, kita pas lagi di kepala, benjol kepalanya. Hah? Dan apa yang dilakukan oleh orang ini membuat sahabat marah. Nabi rumah Allah, ini masjid. Jangankan masjid nih, kita nih di depan rumah kita ada orang kencing sembarangan, ngamuk deh.
Alaihi Wasallam, maka berkata para sahabat Nabi, dia katakan, berjauh, jangan kencing di sini, jangan. Oh, pemamailah bahasa kita, maaf bukan main. Ya namanya masjid. Tapi apa kata Nabi? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuzrimuh, da'uhu, fatarakuhu hatta bal. Kata Rasulullah, jangan kalian hentikan, biarkan saja, biarkan. Apakah Rasulullah membenarkan terhadap perbuatan itu? Kata Rasulullah, jangan kalian marahin, biarkan, jangan kalian marahin, jangan kalian tegur dengan keras orang yang kencing, biarkan, biarkan dia sampai selesai. Sehingga mereka membiarkan orang Badui tadi sampai selesai kencingnya. Ini bisa juga orang Badui ini, baik keturunannya di zaman sekarang banyak kalau lihat biasanya supir-supir kencing di ban. Biasanya bang, asal di mana hendak beramih kan. Nah, kenapa Badui melakukan hal itu? Makanya kalimat as-safalah itu tadi disebutkan adalah akhlaknya rusak. Rusak ini adalah dua. Kemungkinan memang tidak tahu, tatkala diberitahu dia sadar. Kemungkinan yang kedua, sudah dikasih tahu tapi bebal. Nah, ini yang harus ditinggalkan. Nah, sebagaimana yang terjadi kepada Badui ini tadi, setelah selesai dia kencing, maka Badui tadi dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa yang dilakukan oleh Badui, kenapa ya kencing bersih? Satu, dia tidak tahu kemuliaan masjid. Dia tidak tahu kemuliaan masjid, dikira masjid itu sama aja kayak WC. Nah, kira-kira jangankan masjid nih, kira-kira kalau kita, mohon maaf, kira-kira kalau kita jangankan kencing, buang puntung rokok atau sampah saja di kantor camat, kira-kira bagaimana? Tegur nggak sama camat? Tegur. Ya. Bahkan ada satu daerah atau satu negara kadang-kadang karena aturan kita buang sampah sembarangan bisa didenda, bahkan bisa dipenjara. Itu sampah loh. Sampah belum tentu najis. Kalau ini air kencing mutlak najis. Ya, mutlak najis. Tapi apa yang dilakukan oleh Badui tadi, karena dia tidak tahu kemuliaan masjid. Ya, kemuliaan masjid, ia tidak tahu bukan dengan niat atau sengaja meremehkan masjid. Nah, beda halnya kalau seandainya sudah tahu kemuliaan masjid, kemudian masih melakukan, maka itu orang meremehkan masjid. Ya, meremehkan masjid. Makanya masjid itu tempat mulia di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Kadang-kadang sebagian orang, makanya saya sampai sekarang ini perokok berat, tapi tidak pernah berokok di masjid. Saya lebih baik berokok di kantor polisi atau di kantor camat ketimbang di masjid. Ya, walaupun kadang-kadang di kantor-kantor ditulis no smoking, tapi saya nggak apa-apa karena nggak ada hubungan, paling peraturan saja. Tapi kalau untuk masjid, karena masjid adalah satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan melakukan hal-hal yang apalagi bermaksiat di dalam masjid. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti Rasul membenarkan perbuatan Badui dengan membiarkan apa yang dilakukan oleh Badui. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebuah sebagaimana kaidah di dalam fikih. Kaidah di dalam fikih itu disebutkan darul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, yaitu menolak kerusakan itu lebih diutamakan. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Seandainya Nabi dan para sahabat mengusir orang yang kencing, jadi kira-kira kencingnya belepotan dan sama.
perampokan mas. Orang enak-enaknya masih kencing langsung ditegur, lu akhirnya kan nyebar ke sana kemari. Tapi Nabi SAW menggunakan apa? Menggunakan kaidah ini tadi. Ya, artinya menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada nanti air kencing yang nyebar ke sana kemari dah biarkan di satu titik. Bukan berarti Nabi SAW membenarkan. Nah setelah itu, thumma inna Rasulullah SAW da'ahu wa qala lahu, kemudian Nabi memanggil orang Badui dari sini kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal qawli wala al-qadar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ini masjid, rumahnya Allah, tidak pantas untuk kalau jadi tempat kencing atau buang kotoran di masjid. Innama hiya li dzikrillah wa sholati wa qiraatil Qur'an. Masjid ini diperuntukkan untuk mengingat Allah, untuk sholat, baca Quran atau berbuat ketaatan yang lainnya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, fa'amara rajulun minal qaumi. Kemudian Rasulullah berkata kepada salah seorang di antara sahabat tadi, untuk apa? Faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaih. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil air satu ember untuk apa bahasa kita, mengangkat najis air kencing tadi, disiram. Nah, setelah itu apa yang terjadi kepada Badui karena dinasihati dengan lembut? Kan dinasihati oleh Nabi SAW. Walaupun ini orang akhlaknya buruk, bukan Nabi langsung marah, ya, bukan Nabi langsung marah. Kenapa? Karena orang ini memang tidak tahu. Sahabat marah, sehingga sikap yang diterima oleh Badui ini dengan kasih sayang dari Nabi, dengan kata-kata yang lembut dari Nabi, sehingga orang Badui ini mengangkat tangan kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, kasihilah, rahmatilah diriku dan Muhammad. Wa la tarham ma'ana ahadan, dan janganlah engkau berikan salah seorang di antara aku dan Muhammad seseorang pun rahmatmu, jangan engkau berikan. Artinya Sa'id lawan sahabat Nabi SAW. Sedikit lagi ya. Nah artinya yang dilakukan oleh Nabi, makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan walaupun faddan ghalidhal qalbi la nafaddu min hawlik. Jika engkau bersikap keras, berkata keras atau kasar kepada mereka wahai Muhammad, niscaya mereka akan menjauh. Tapi Nabi tunjukkan perbuatan yang tidak baik, ya kita aja diperbuatan bukan yang menyenangkan kita. Jangan, perbuatan itu sudah menyenangkan kita, tapi Nabi SAW bersikap bagaimana dengan lemah lembutnya Nabi SAW, sehingga orang Badui tadi malah mendoakan Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan berikan rahmatmu kepada mereka. Orang Badui itu dikenal. Orang Badui itu, kalau kita bilang itu orang pedalaman, itu mereka kalau seandainya zaman sekarang ini, mereka kalau beli mobil nggak perlu surat, yang penting mobilnya. Bahkan kadang-kadang mobil pakai spion dilepas, mereka bilang udah nggak pakai spion. Jadi cukup orangnya yang mulai ke belakang, orang Badui. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita membahas safalah tadi, maka di sini Rasulullah mengatakan tadi, idza wu'idha lam yata'id, yaitu orang yang jika dinasihati tidak mau menerima. Ini makna safalah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan, nasihat itu sama dengan peringatan. Ya, kita ini bisa hidup sampai sekarang atas dasar apa? Peringatan dari siapa?
orang tua kita dulu. Kita ini lagi kecil, main kadang-kala bukan main naik ke atas tinggi, tegur orang tua, jatuh turun. Kadang-kala main di sungai, tegur, belum bisa berenang, jangan main di sungai, nanti tenggelam. Kita bisa hidup atas apa? Teguran, peringatan dari siapa? Orang tua kita. Jangan main pisau, nanti bahaya, luka. Itu peringatan. Nah, sampai bisa hidup di zaman sekarang. Makanya dalam Al-Quran wadzakir dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dikatakan di dalam kitab Majmu' dari Habib Abdullah bin Husain bin Wahid, kata beliau, "Hadhihi al-ayat tadullu ala anna man lam tanfa'hu dzikra falaysa bimu'minin." Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bermanfaat baginya peringatan, maka ia bukan orang mukmin. Maka ia bukan orang mukmin. Peringatan tidak dihiraukan berarti dia bukan orang mukmin. Bahkan dikatakan orang yang menegurmu atas perbuatan atau sifat tercela, akhlak yang tidak baik yang ada pada diri kita, ditegur gitu dengan cara yang lembut. Tujuannya di saat kita diberi teguran agar kita bisa memperbaiki diri sehingga bersih dari perbuatan dan sifat tercela itu. Maka dikatakan karena kaman yunabbihuka ala hayatin aw aqrabin tahta dzalika. Maka orang itu bagaikan orang yang menegurmu terhadap ular atau kelejengking yang ada di belakangmu. Yang mana tujuannya waqad hammat fi ihlakika. Tujuan ular atau kelejengking tadi tujuannya untuk menggigitmu, membinasakanmu. Ditegur, awas ada ular. Tapi ada heran-heran gitu. Lu ingat kejadian di Sungai Durian gitu. Ditegur, orangnya mandi, buaya muncul di seberang. Ditegur sama orang, ada buaya di seberang, cepat naik. Ada yang mandi, masih jauh di seberang. Buayanya tenggelam, dia mulai perlahan naik, baru mau naik sampai sejadah, sudah dia berjalan, akhirnya masih sejadah, disikat sama buaya. Itu orang yang tidak menghiraukan teguran, peringatan, padahal peringatan sudah ada. Nah, seperti itu diumpamakan. Maka dia dikatakan fa in kunta tatrahu dzalika fa ma shadda humqaka. Jika kamu tidak terima dengan nasihat tersebut, sungguh kamu adalah orang yang disebutkan humqaka, orang yang dungu, bahasa kita Banjar adalah kambuk, orang yang bodoh kuadrat. Padahal teguran itu untuk keselamatannya, untuk keselamatannya. Karena apa? Disebutkan wasifatul dhamimatu aqaribu wa hayatun wa hiya fil akhirati muhrikat. Sifat-sifat tercela itu bagaikan kelejengking. Akhlak-akhlak yang tidak baik itu bagaikan kelejengking atau ular yang akan membinasakanmu di akhirat. Fa innaha talqabul quluba wal arwah. Sifat-sifat tercela tersebut, akhlak yang tidak baik tersebut menyengat hati dan rohani manusia. Dan rasa sakit melebihi sengatan daripada roh. Kalau digigit ular sekedar sakit, mati, selesai. Ya, tapi kalau akhlak di dunia dikata-katain orang sudah yang tidak baik, dijadikan contoh yang tidak baik. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang kena laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil contoh perbuatan yang tidak baik dari mereka. Artinya perbuatan itu sudah tidak baik, mereka dengan perbuatan itu dilaknat sama Allah, sehingga jadi peringatan kepada kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Belum lagi di akhiratnya mereka. Na'udzubillah waliyadzubillah. Nah, kadang-kadang kita ini di zaman sekarang tatkala diberi nasihat kadang-kala urus masing-masing. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, pernah mengatakan, kata beliau, inna min akbari dzunub, sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar indallah, di sisi Allah,
Dosa yang besar di sisi Allah itu an yakula suhsa li akhar ittaqillah fayaqula lahu alaika bi nafsika. Yaitu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dosa yang paling besar di sisi Allah itu di saat ada seseorang yang berkata kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, janganlah berbuat itu dosa. Maka ia mengatakan, alaika bi nafsika, urus dirimu sendiri. Dosa masing-masing, pahala masing-masing. Ini perkataan itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah perbuatan yang dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih parah lagi kalau sudah nasihat itu yang tadi disebutkan, idza bu'idha lam yatta'id, apabila dinasihati tidak mau mendengar nasihat itu, maka dikatakan maka qalbuhu maitan la yaqbalu nasihat. Barang siapa yang hatinya telah mati maka tidak akan mau menerima nasihat. Nauzubillah wal waliyadzubillah. Dan Allah asyara ila dzalika qawluhu ta'ala di dalam surah Yasin itu Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa qawlu 'alal kafirin. Sebagaimana firman Allah supaya dikatakan liyunzira man kana hayyan, supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup. Hidup di sini, hayyan di sini, hidup hadir. Wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin, dan supaya pastilah kata-kata adab terhadap orang-orang kafir. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu di antara kita menghidupkan hati itu adalah dengan cara perbanyak ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan hendaklah berada di tempat-tempat yang mesti itu diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah tempat majelis seperti ini. Karena majelis seperti ini salah satu bisa untuk menghidupkan hati dan bisa juga mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, peringatan yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, peringatan yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis, peringatan yang disampaikan oleh para sahabat, para ulama melalui akar perkataan-perkataan mereka. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan diberikan pemahaman ilmu kepada kita dan diberikan kemudahan di dalam mengamalkan setiap nasihat dan peringatan yang disampaikan oleh Allah maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permohonan kita dengan berkah majlis yang mulia ini dan buka bulan yang mulia yaitu bulan Sya'ban. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa qul niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.